Ya, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Hari ini di pertemuan ini saya akan membahas penggunaan sensor ya. Sensor yang akan saya gunakan itu adalah sensor cahaya. Jadi kita akan coba kita akan coba deteksi cahaya di sekitarnya. Kalau dia di bawah 600 lux itu atau 60 lux itu tadi saya baca-baca itu gelap, di atas 60 itu terang ya. Jadi kita deteksi itu, kemudian mungkin kita akan mengubah background berdasarkan gelap atau terangnya ya. Oke, pertama mungkin saya sekalian ngajarin ini aja, soalnya agak sebenarnya agak lebih sedikit materinya, jadi pemisahan masalah ya. Jadi kita mikirnya sensor itu ada banyak gitu, dan kita bikin sebuah kelas abstrak untuk mengelola itu, sensor-sensor yang bisa sensor-sensor yang bisa dikelola, diukur oleh kita buat sebuah kelas untuk mengelola itu. Kita namakan measurable sensor. Oke, kemudian ini tipenya seperti yang sudah saya jelaskan di kuliah sistem aplikasi bergerak. Tipe datanya itu integer untuk tipe sensor ya. Di kuliah itu ada banyak sekali konstantanya, tapi tipenya itu adalah integer ya. Kemudian kita buat metode-metode abstrak untuk perubahan nilainya ya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan juga di kuliah. Ini tanda-tandanya, jadi bisa 0 ya, returnnya bisa 0, tapi ya dia kalau enggak ya nge-return list of float ya. Seperti saya di satu kelas saya jelaskan, kalau seingat saya ya, saya jelaskan kalau hasil dari pembacaan sensor itu biasanya berupa array 3 indeks 0, 1, 2, karena biasanya itu nilainya adalah nilai x, y, z gitu ya. Kemudian kita buat variabel boolean, dan sensor axis, apakah sensornya ada kan. Saya juga menjelaskan itu ya, kita bisa ngecek apakah sensornya ada di perangkat tersebut atau tidak. Kemudian kita buat juga metode abstrak, 2 metode abstrak untuk mulai listener, meregister listener dan me-unregister listener ya, aturan. Jadi kelas abstrak ini isinya aturan-aturan ya, pokoknya harus ada ini gitu ya. Kemudian ini untuk ngeset listenernya. Jadi nanti si listener inilah yang akan memanggil metode yang di atas. Oke, gini ya, ini kelas abstraknya. Kemudian kita buat turunannya tapi masih abstrak.
kita buat Android sensor misalkan ya. Kenapa kita buat turunannya dulu Android sensor, belum ke si sensor cahayanya, karena ya sensor kan macam-macam ya. Ini di satu kelas juga saya jelaskan kalau ada yang bertanya soalnya kalau sensor yang dikelola di sini itu adalah sensor yang melekat ke perangkat Android. Nah, ada juga sensor yang tidak melekat di Android, dan mungkin nanti jadi ada measurable sensor turunannya bisa ada lagi, cuman nanti yaitu caranya lain lagi ya, tidak melalui caranya tidak sama gitu ya. Itu mungkin di lain kesempatan saja. Oke, Android sensor ini parameter parameter konstruktornya kita set ada 3. Yang pertama konteks ya, karena yang saya jelaskan di kuliah sistem aplikasi bergerak, kita mengakses sensor service itu atau sistem service melalui konteks ya, kelas konteks. Kemudian fitur sensor fitur, kemudian sensor type integer ya tadi. Nah, ini kita extend ke si measurable sensor, dan sensor type-nya kita passing ke konstruktor super. Kayak gini ya, untuk cara passingnya langsung aja. Kemudian ini juga implement sensor event listener ya. Saya waktu di kuliah juga saya katakan saya masih bingung apakah di activity, tapi kan kita udah pakai ini ya, udah pakai view model gitu, jadi ya saya dapat jawabannya kita pisahkan di sensor gitu. Listenernya jadi ada di Android sensor. Kemudian kita override does sensor exist. Ini metode getternya yang kita override ya. Ini artinya does sensor exist itu adalah sebuah variabel, kemudian kita kita override metode getternya ya. Package manager dot has system feature sensor feature. Nah, seperti ini untuk ngeceknya. Kemudian kita buat variabel sensor manager. Kemudian kita buat variabel sensor ya, seperti yang dijelaskan di kuliah ini SAB. Ini kita set defaultnya 0. Kalau tidak ada ya, kalau sensor manager sih kayaknya pasti ada, jadi ya itu pasti inilah. Kemudian untuk selanjutnya start listening kita override juga. Kalau sensornya tidak ada, langsung return. Buat apa kita listen? Kemudian sensor manager dot is initialize. Ini tanda seru itu ngacu ke sini ya, ke this, seperti this, tapi kalau tanda seru artinya dia tidak boleh 0. Jadi kalau sensor manajernya sudah di-initialize dan sensornya masih 0, kita ambil get system service seperti di kuliah ya, context.sensor service as sensor manager.
Ini di casting ya, sensor manager, kemudian sensor sama dengan ini sensor manager dot get default sensor sensor type. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek kalau tanda-tandanya itu kalau nggak salah sudah pernah ya, kita cek kalau tidak nol baru di dilakukan gitu, sensor manager register. Ini seperti yang di materi kuliah juga, it itu mengacu ke si sensor ya yang tidak nol tadi. Sensor manager delay-nya tadi ya, sensor delay normal. Oke. Udah, untuk listeningnya seperti ini aja. Kemudian untuk stop listeningnya if tidak eksis atau si sensor manajernya belum sudah diinisialisasi, itu return aja. Karena belum ini ya, kalau baru diinisialisasi itu sensornya masih nol gitu. Sensor manager and register listener this. Di situ mengacu ke kelas ini ya, karena dia implements sensor listener. Itu kemudian on sensor change ya. On sensor change ini kita ubah P1-nya di event supaya lebih bermakna ya. Jadi ini sensor event. Kalau tidak ada sensornya return aja. Kalau ada event sensor dot type tanda tanya karena bisa nol ya. Kalau sensornya kan saya jelaskan di kuliah, sensor event ini berisi jenis sensornya apa ya yang mengirimkan event, karena semua sensor mengirimkan objek event gitu. Semua sensor mengirimkan objek event kita harus cek tipenya yang mana tuh. Nah, kemudian kita tinggal panggil aja on sensor valuation invoke ini untuk memanggil metode ya atau fungsi values tulis. On accuracy change sih nggak usah ngapa-ngapain kayaknya ya, akurasi kita gini aja lah. Kenapa ini abstrak? Karena ini on accuracy change-nya nggak akan kita apa-apain gitu, udah gitu. Oke, kemudian kita buat light sensor. Ini kelas untuk sensor cahayanya. Parameternya ini aja. Kemudian ini Android sensor ya. Konteks sama dengan konteks dari parameter itu. Kemudian sensor fiturnya langsung aja diisi package manager fitur sensor light, udah tahu dia. Sensor type-nya sensor type light. Ini kayak gini aja udah. Jadi sebenarnya cuman extend terus ya udah isi
isi nilai dari masing-masing parameter konstruktor. Nah, di sini mungkin bertanya-tanya kenapa di sini bisa tidak abstrak, sedangkan di sini ada metode yang tidak kita implement. Sebenarnya ini diimplementasikan ya, sama dengan unit ini artinya ya kalau di defaultnya dia unit kosong gitu. Jadi tidak diimplementasikan pun tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan modul untuk sensor modul ya, sama objek samakan ini yang singleton. Kita copy ini modul singleton, kemudian provides singleton fun provide light sensor. Konteksnya kita ambil dari application, measurable sensor, return light sensor up ya. Konteksnya kita ambil aja dari application karena ya application sudah tersedia ya di inject gitu. Jangan activity. Kemudian ya langsung ke main activity-nya mungkin ya. Ke view model dulu. Jadi kita ubah view modelnya. Kita tambahkan di sini kan ada repository, kita tambahkan file light sensor, measurable sensor aja. Kemudian di sini far is dark sama dengan by mutable false. Ini kenapa dia import ya, harus diimport lagi, ada dua yang diimport. Kemudian kita inisialisasi nilainya, inisialisasi dari light sensor, start listening, kemudian light sensor set on sensor values change, values file looks sama dengan values yang ke 0 kita ambil ya, kita ambil values ke 0. Nah, is dark itu adalah kalau looks-nya itu kurang dari 60 F atau float ya. Jadi si values ini kan tadi float ya. Itu. Udah. Nah, baru kita ke main activity. Ke main activity kita tinggal tambahkan di sini mungkin di bawah sini aja. Var is dark sama dengan main view model dot is dark. Kemudian color ini kita ubah if is dark else. Kalau dark kita ubah jadi gray aja. Kemudian kalau tidak, dia ya backgroundnya biasa, artinya putih gitu. Udah, kayaknya seperti ini aja, tidak ada library tambahan, tidak ada permission tambahan. Kita bisa coba jalankan. Ya. Oke. Iya. Minta izin dulu ya. Nah, ini gelap ya. Kalau misalkan kita mau ubah di sini, ini ada di sini ya. Kita ada virtual sensor, di sini ada lokasi. Kita bisa set lokasi, kamera segala macam. Di sini ada virtual sensor. Nah, kita lihat di sini
cahaya 0 lux ya. Kalau kita terangkan, nah dia kan terang sendiri. Kalau kita gelapkan, dia akan gelap gitu ya. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.